Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tugas eh, membuat ringkasan penjelasan tentang materi. Pada pertemuan 4 ini yang dibahas adalah masalah penelitian. Pertama dibahas apa itu masalah. Masalah merupakan suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang diinginkan. Masalah dapat diartikan sebagai kendala, hambatan pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya permasalahan, penelitian tidak akan dilaksanakan karena perumusan masalah merupakan sumber utama dari unsur penelitian yang akan dilaksanakan. Lalu latar belakang masalah ialah berisi uraian dari keadaan yang memungkinkan adanya suatu masalah. Berapa kriteria yang bisa dijadikan untuk menetapkan suatu penelitian ialah adanya kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang ada saat ini. Dapat kontradiksi perbedaan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Lalu proses suatu pekerjaan yang bermasalah tidak berjalan dengan baik dan kendala-kendala yang diketahui kemudian hari. Lalu adapun syarat masalah penelitian itu ada 7. Satu, tersedia data atau informasi untuk menjawabnya. 2, atau data atau informasi tersebut diperoleh melalui metode ilmiah seperti wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, partisipasi, dan evaluasi. Atau 3, memenuhi persyaratan originalitas diketahui melalui pemetaan penelitian terdahulu atau state of the art. 4, memberikan sumbangan teoretik yang berarti bagi pengelola ilmu pengetahuan. 5, menyangkut isu kontroversial dan unik yang sedang terjadi. Nah, masalah tersebut memerlukan jawaban serta pemecahan segera, tetapi jawabannya belum diketahui masyarakat luas. Dan masalah itu diajukan dalam batas minat atau bidang studi dan kemampuan peneliti. Tip-tip memulai menulis penelitian. Ketika merancang paragraf-paragraf pembuka suatu latar belakang masalah, ada tips-tips, yaitu 1, tulislah kalimat pembuka yang dapat menstimulasi ketertarikan pembaca dan mampu menampilkan masalah yang dapat dipahami secara relasional oleh pembaca pada umumnya. Sebagai aturan umum, hindari penggunaan kutipan-kutipan. Ya, dari ekspresi idiomatik kalimat atau kalimat-kalimat membingungkan. 4, pertimbangkan pengaruh informasi menggunakan angka. Contoh, tiap tahun sekitar 5 juta orang Amerika mengalami kematian anggota keluarga secara tiba-tiba. Lalu ada identifikasi masalah. Sebagai gejala yang tampak dalam latar belakang masalah perlihatkan adanya masalah. Untuk dapat menemukan masalah yang akan diteliti, dapat berapa sumber yang ada. Artikel jurnal ilmiah, teks, majalah, tesis, dan lain-lain. Lalu kedua, kebijakan publik seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti peraturan-undangan, peraturan daerah, dan lain-lain. Ya, kondisi objektif yang ada di tempat kerja seperti mekanisme, produk kerja, pelayanan terhadap pelanggan, dan lain-lain. Untuk melakukan formulasi masalah penelitian, harus dilihat dari beberapa sudut pandang bagi peneliti yang akan melakukan penelitian. 1, aspek permasalahan merupakan permasalahan yang diangkat dari suatu penelitian. Maka aspek permasalahan ini harus diajukan permasalahan tersebut. Apakah masalah yang diangkat tersebut menarik? Lalu jika masalah tersebut menarik, apakah akan menjadi berguna jika permasalahan tersebut dipecahkan? Ada pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat. 2, aspek penelitian ialah penelitian yang akan dikerjakan oleh peneliti harus dapat menjawab terhadap pertanyaan-pertanyaan. Di antaranya, apakah peneliti dapat memecahkan penelitian ini? Lalu, apakah waktu untuk menyelesaikan penelitian ini cukup atau tidak? Lalu, apakah biaya untuk menyelesaikan penelitian yang dilaksanakan cukup atau tidak?
Menguraikan masalah menjadi identifikasi masalah, bisa diperhatikan di bawah ini. Pertama, dituliskan sebuah kalimat pendek. Tuliskan situasi masalah yang sedang diamati. Dua, tuliskan pertanyaan tentang faktor penyebab terjadinya masalah yang sedang diamati. Ya, informasi tentang permasalahan atau kesenjangan dicari dengan menggunakan data primer yang tersedia di jurnal-jurnal penelitian baik secara cetakan atau online, perpustakaan kampus atau perpustakaan daerah. Lalu 4, lengkap masalah dengan data tersebut dengan informasi dari berbagai sumber perpustakaan sehingga didapat informasi yang lengkap tentang masalah yang dihadapi. Rumusan masalah merupakan pernyataan rinci lengkap mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti berdasarkan identifikasi dan batasan masalah. Proses perumusan masalah dengan mengungkapkan permasalahan penelitian, latar belakang penelitian, rumusannya, dan signifikansinya. Masalah ditangkap dari kesenjangan dan juga dari kelemahan yang ada. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan kesalahan dengan menafsir keadaan yang sedang diteliti. Beberapa hal yang dapat dikerjakan dalam membuat rumusan masalah di antaranya: pertama, apakah masalah yang sedang diamati sedang hangat dibicarakan dan segera membutuhkan pemecahannya? Dua, apakah masalah yang sedang diamati masih terjadi menjelang penelitian yang akan dilaksanakan? Dan sejauh mana distribusi masalah tersebut dikaji? Apakah masalah yang sedang diamat dapat mempengaruhi proses kerja suatu organisasi, kehidupan masyarakat, anak-anak, ibu hamil, reproduksi wanita, dan lain-lain? Apakah masalah tersebut akan tes kehidupan suatu organisasi? Kalimat umum yang sering digunakan untuk formulasikan perumusan masalah seperti di bawah ini. Pencatatan yang tidak teratur dan terjadi kelengkapan pencatatan. Dua, posisi letak jari yang tidak pas pada mesin pengenal sidik jari dapat membuat sistem juga tidak dapat mengidentifikasi jari tersebut. Selanjutnya, pertanyaan penelitian atau research questions. Suatu penelitian ialah dikarenakan adanya masalah yang perlu diatasi. Ada fenomena yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Cara peneliti untuk merumuskan hal tersebut secara jelas ialah dengan membuat pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian. Lalu ada syarat pertanyaan penelitian. Pada hakikatnya pertanyaan penelitian dirumuskan dengan melihat kesenjangan yang terjadi antara satu, apa yang seharusnya terjadi, preskriptif, dan yang sebenarnya terjadi atau deskriptif. Dua, apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Tiga, apa yang diharapkan dan apa yang dicapai. Pertanyaan penelitian selalu diawali dengan munculnya masalah yang disebut sebagai fenomena atau gejala tertentu. Dilihat dari jenis pertanyaannya, para ahli metodologi penelitian seperti Marshall, Rosman, dan Kurzweil setidaknya membagi menjadi 3 macam pertanyaan, yaitu deskriptif, yakni mendeskripsikan fenomena atau gejala yang diteliti apa adanya dengan menggunakan catatannya apa. Lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Eksploratoris, yakni untuk memahami gejala atau fenomena secara mendalam dengan menggunakan kata tanya. Bagaimana lazimnya diajukan untuk pertanyaan penelitian kualitatif. Eksplanatoris, yakni untuk menjelaskan pola-pola yang terjadi terkait dengan fenomena yang dikaji dengan pengajuan pertanyaan apa ada hubungan atau korelasi pengaruh antara faktor X dan Y. Lazimnya untuk pertanyaan penelitian kuantitatif. Contoh untuk masing-masing pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Pertanyaan deskriptif. Apa aja strategi yang dipakai kepala sekolah dalam memajukan sekolah yang dipimpinnya? 2. Contoh pertanyaan eksploratif. Bagaimana model kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam upaya memajukan sekolah? 3. Pertanyaan eksplanatoris. Contohnya, bagaimana pengaruh model kepemimpinan otoriter terhadap